Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, rahmat, hidayah dan kesempatan. Akhirnya pada pagi hari ini kita dapat hadir lewat media virtual Zoom untuk mengikuti salah satu kegiatan kita, yaitu pembekalan magang 1 dan magang 2. Adik-adik semua, apa sudah siap semua standby di depan kameranya? Tolong serius, fokus, jangan ada yang sambil tidur, ya. Oke, salawat dan salam tak lupa kita kirimkan ke hadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan salawat yang kita kirim semua kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik semua, pada hari ini kita telah hadir di tengah-tengah kita seorang bapak yang saya anggap luar biasa. Beliau orang yang sangat saya kagumi, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau, Bapak Haji Rahman Kali SPD MPD. Ya, tentu hari ini adalah suatu hari yang berharga bagi kita karena beliau akan menyampaikan beberapa kebijakan terkait dengan pendidikan agama Islam di masa pandemi ini. Olehnya itu adik-adik, saya berharap apa yang disampaikan oleh beliau bagi adik-adik yang akan magang di SD di madrasah, sekiranya harus mengetahui bagaimana kebijakan yang dilaksanakan di sekolah di madrasah. Olehnya itu saya tidak perlu panjang dan lebar. Beliau sudah ada di samping saya. Beliau masih muda, gagah, cakep. Saya sudah lama kenal beliau dan alhamdulillah beliau masih sehat walafiat. Oke, waktu dan tempat dengan hormat kepada beliau saya persilakan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati Bapak Moderator, beliau salah seorang asesor, ya. Di Kota Bau-Bau. Pertama, saya mengajak kepada kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita semua ditakdirkan untuk bisa bertatap muka meskipun secara virtual dalam rangka kegiatan pembekalan untuk magang tahap kedua di lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan bahkan kepada seluruh umat Islam yang masih konsisten dalam menjalankan ajaran agama Islam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hidayah, petunjuk, dan syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saudara-saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan ini oleh pimpinan Universitas Muhammadiyah Buton memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan Kementerian Agama dalam proses belajar mengajar di madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kota Bau-Bau. Namun sebelum itu saya terlebih dahulu memperkenalkan diri meskipun tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa saya adalah
pertama kali Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau, dan alhamdulillah sepanjang kami bermahasiswa juga pernah mengenal IMM, dan bahkan sampai sebelum kami ke Bau-Bau menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau juga menjadi anggota Dewan Pendidikan Majelis Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena itu saya merasa bangga dapat bersilaturahim dengan keluarga besar warga Muhammadiyah di Kabupaten Buton, khususnya di Kota Bau-Bau. Sahabat dan teman-teman sekalian, pertama yang perlu kami sampaikan bahwa Kementerian Agama itu adalah merupakan salah satu instansi vertikal yang berada di wilayah Kota Bau-Bau dan sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2019 tentang struktur organisasi tata laksana instansi vertikal Kementerian Agama, bahwa Kementerian Agama Kota Bau-Bau tugasnya adalah menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang keagamaan dengan menyelenggarakan fungsi pendidikan dan fungsi agama itu secara umum. Namun secara khusus sesuai dengan struktur yang ada di Kementerian Agama Kota Bau-Bau, bahwa kami diberi kepercayaan untuk melaksanakan pembinaan kepada masyarakat di bidang urusan agama Islam. Kalau urusan agama Islam ini sangat luas, mulai dari lahir sampai meninggal, itu ada hubungannya dengan tugas fungsi Kementerian Agama. Satu. Yang kedua, fungsi Kementerian Agama adalah menyelenggarakan pembinaan pada urusan haji dan umroh, termasuk zakat dan wakaf. Ya. Kemudian yang ketiga, Kementerian Agama menyelenggarakan pendidikan agama dan keagamaan. Pendidikan agama dan keagamaan ini, Kementerian Agama menangani pendidikan formal di madrasah, pendidikan agama Islam di sekolah umum, termasuk pendidikan agama non-agama Islam. Namun di Kota Bau-Bau karena tidak ada strukturnya, kami belum bisa menjalankan fungsi itu. Kemudian juga menyelenggarakan fungsi pendidikan keagamaan di pondok pesantren. Nah, khusus masalah pendidikan madrasah, karena mungkin insya Allah setelah ini sahabat dan teman-teman semua akan turun belajar mungkin ya, atau menimba pengalaman di madrasah. Di Kementerian Agama Kota Bau-Bau kita memiliki 27 RA, Raudatul Atfal, setingkat dengan TK atau PAUD. Dari 27 RA ini, pegawai negeri yang ada di sana hanya 10 orang. Sementara jumlah keseluruhan dari pegawai kita di sana, termasuk honorer, itu 121. Artinya ada 111 orang guru di RA ini masih honorer.
masih swasta. Bisa kita bayangkan ya, dari 121 hanya 10 ASN-nya, 111 non PNS. Jadi Kementerian Agama sangat kekurangan sumber daya manusia di RA itu. Siswanya itu sekitar 1.360 orang. Ya. Jadi ini juga tantangan buat teman-teman di Universitas Muhammadiyah yang menyelenggarakan Prodi PAUD. Bahwa saat ini Kementerian Agama Kota Bau-Bau lagi menyusun program untuk penyelenggaraan RA atau Raudatul Atfal berbasis masjid. Jadi kami kerjasama dengan para pengurus masjid di seluruh Kota Bau-Bau, apabila memungkinkan lingkungan masjid mereka, itu kita bangunkan RA-nya, ya, kerjasama dengan pengurus masjid. Dan ini kita berharap Universitas Muhammadiyah bisa mengambil peran. Ya, meskipun saya tahu persis di Muhammadiyah itu ada TK Aisyah yang memang konsen membina anak-anak kita. Soal peran Muhammadiyah di bidang pendidikan, saya kira kita tidak bisa ragukan bahwa Muhammadiyah itu membina anak atau masyarakat kita mulai dari RA sampai Taman Makam Pahlawan. Karena di Muhammadiyah tidak hanya punya TK Aisyah, tetapi juga ada MI, ada Sanawiyah, atau SMP, SMA, kemudian universitas. Dan keluaran dari sekolah-sekolah yang dibina oleh Muhammadiyah ini sudah banyak menjadi tokoh-tokoh nasional dan bahkan tokoh internasional. Karena itu kita bisa istilahkan bahwa Muhammadiyah ini membina anak atau warga masyarakat Indonesia mulai dari RA sampai mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Taman Makam Pahlawan. Kira-kira begitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Kementerian Agama juga membina sekolah setingkat SD atau Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah di Kementerian Agama itu ada 11 unit, hanya satu yang negeri, ya. Kemudian dari situ selebihnya juga swasta. Pegawainya juga yang ASN hanya 47, sementara yang swasta 124 dari 171. Siswanya luar biasa, sekitar 1.775. Ya. Kemudian yang berikutnya Madrasah Sanawiyah. Madrasah Sanawiyah ini setingkat dengan SMA, setingkat dengan SMP. Ada 10 unit di Kota Bau-Bau, 1 negeri, 9 swasta. Pegawai negerinya hanya 43, guru-guru kita yang negeri, sementara 122 itu pegawai honorer. Siswanya ada 1.405. Nah, lalu kemudian pada tingkatan Madrasah Aliyah atau SMA ada 5, ada 1 yang negeri, 4 yang lainnya swasta, dan pegawai negerinya hanya 45, yang swasta 73. Jumlah keseluruhan pegawainya 118. Sementara siswanya itu ada 1.093 siswa. Jumlah keseluruhan siswa-siswi yang belajar di madrasah yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama ada 5.633 orang. Bayangkan. Jadi mungkin setingkat dengan mahasiswa yang ada di UMB ini mungkin ya, atau mungkin lebih banyak mahasiswa UMB. Tapi luar biasa animo masyarakat memasukkan anak-anak mereka di madrasah kita sangat besar, sangat tinggi. Oleh karena itu di Kementerian Agama dari tahun ke tahun, karena keterbatasan sarana prasarana dan jumlah guru yang negeri dan swasta tadi terbatas,
Sehingga kami pun harus membatasi siswa-siswi yang masuk di madrasah-madrasah kita. Karena itu untuk sementara kami mohon maaf kepada masyarakat Kota Bau-Bau yang mungkin tidak semuanya ya bisa masuk di madrasah-madrasah yang dibina oleh Kementerian Agama. Ya, baik di madrasah-madrasah negeri maupun di madrasah swasta. Kemudian yang selanjutnya, di samping madrasah-madrasah tadi, ada juga pondok-pondok pesantren yang ada di Kota Bau-Bau. Di Kota Bau-Bau ini ada dua model pesantren kita, ada pesantren salafiyah dan ada pesantren modern. Baik pesantren modern maupun pesantren salafiyah ini berbasis asrama. Jadi siswa-siswinya diasramakan di pesantren-pesantren itu. Hanya konsentrasi mereka di dalam pembelajaran itu agak berbeda. Kalau pesantren salafiyah itu memfokuskan pendidikannya atau pembelajarannya pada kitab-kitab klasik atau kitab-kitab kuning lah yang kita kenal ya. Sedangkan pesantren modern itu menyelenggarakan pendidikan formal seperti madrasah, mulai dari MI, sanawiyah, dan aliyah. Hanya bedanya mereka berbasis asrama. Tetapi insya Allah mulai tahun ini di Kementerian Agama, terutama di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bau-Bau pun, kita sudah punya asrama siswa. Karena itu juga nanti akan ada siswa-siswi yang kita asramakan, terutama masyarakat atau siswa-siswi yang kurang mampu dan mungkin berprestasi, kita asramakan. Dan sudah jadi asramanya, hanya karena ini masa pandemik sehingga belum beroperasi. Tetapi insya Allah dalam situasi normal, asrama siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Bau-Bau kita akan fungsikan. Ya. Teman-teman dan sahabat sekalian, itu adalah lembaga pendidikan agama kita di lingkup Kementerian Agama Kota Bau-Bau, baik yang berbasis asrama maupun yang tidak berbasis asrama. Nah, sekarang kita berbicara soal penyelenggaraan proses belajar mengajar dalam masa pandemi COVID-19 ini. Ya. Jadi ini karena ini suasana baru, situasi baru yang kita alami, bukan hanya di Kota Bau-Bau, tetapi juga seluruh dunia. Ya. Nah, karena itu ini adalah merupakan tantangan yang perlu kita hadapi. Mau tidak mau kita harus hadapi karena proses belajar mengajar harus berjalan. Tapi ada satu prinsip yang diberlakukan di Kementerian Agama bahwa situasi kondisi yang terjadi peristiwa COVID, apakah grafiknya naik misalnya atau melandai atau mungkin rendah, prinsipnya bahwa kesehatan tenaga kependidikan termasuk siswa-siswi adalah merupakan hal yang utama. Karena itu meskipun ya kebijakan dari 6 menteri itu ya memperbolehkan, ya terakhir kami ada surat dirjen Kementerian Agama bahwa ada daerah-daerah yang memungkinkan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar secara tatap muka di madrasah dibolehkan. Tapi khusus di Bau-Bau sampai saat ini yang menyelenggarakan proses belajar mengajar secara tatap muka itu hanya madrasah kita yang berbasis asrama tadi yang ada di pondok pesantren. Di Bau-Bau, pondok pesantren modern kita yang menyelenggarakan pendidikan formal adalah di pesantren Syekh Abdul Wahid yang ada di Batara Guru dengan pondok pesantren Al-Amanah yang ada di di Liabuku di Bungi. Ya. Namun dalam proses pembelajaran secara tatap muka itu
protokol kesehatan juga tetap menjadi perhatian bagi penyelenggara pendidikan, terutama di pondok-pondok pesantren itu. Karena itu ya mudah-mudahan ya kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan tidak ada siswa-siswi kita, santri-santri kita yang yang mengalami atau menderita penyakit COVID-19 ini. Nah, jadi teman dan sahabat sekalian, Kementerian Agama Kota Bau-Bau sampai hari ini pendidikan formal yang tidak berbasis asrama itu tetap belajar secara virtual, sama dengan proses pembelajaran yang saat ini berlangsung. Namun barangkali kami di Kementerian Agama mengalami sedikit hambatan karena kita bisa bayangkan bagaimana proses belajar mengajar secara virtual buat anak-anak setingkat RA, setingkat MI, ya mungkin penguasaan IT-nya tidak seperti yang dihadapi oleh mahasiswa, ya ataupun siswa di aliyah atau sanawiyah. Siswa kita di sanawiyah dan aliyah sepanjang yang kami pantau, alhamdulillah meskipun banyak hambatan, banyak tantangan, tetapi kecenderungannya normal proses pembelajarannya. Tetapi yang jadi masalah ini adalah di tingkatan RA dan MI. Itu yang menjadi masalah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bicara soal pembelajaran secara daring ini, saya kemudian teringat ya pada saat di madrasah kita belajar dulu bagaimana cara-cara Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya. Ya, paling tidak di dalam salah satu kitab yang ditulis oleh, ini bisa ditulis mungkin bisa ya, ada kitab yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak. Beliau menulis buku tentang perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan dalam bukunya itu ada paling tidak ada 7 cara Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu. Ya, yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu itu berupa ar-ru'yah as-shadiqah, mimpi yang benar. Dan ini merupakan permulaan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril. Ini saya bacakan dulu satu-satu. Kemudian yang kedua adalah berupa sesuatu yang dibisikkan oleh malaikat terhadap jiwa dan hati Nabi tanpa beliau lihat. Hal ini sebagaimana disabdakan Nabi dalam sabda Nabi yang artinya bahwa sesungguhnya Ruhul Kudus atau malaikat Jibril itu menghembuskan atau membisikkan ke dalam hatiku bahwasanya jiwa tidak akan mati hingga disempurnakan rizki baginya. Oleh karena itu bertakwalah kalian kepada Allah, berindah-indahlah dalam meminta, serta janganlah keterlambatan rizki atas kalian, mendorong kalian untuk memintanya dengan cara melakukan perbuatan maksiat terhadapnya. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak akan didapat kecuali dengan melakukan ketaatan kepadanya. Jadi yang kedua tadi adalah berupa bisikan oleh malaikat terhadap jiwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga bahwa malaikat turun memberikan wahyu kepada Rasulullah itu dengan berwujud laki-laki, lantas mengajak beliau berbicara, mengajak Nabi Muhammad SAW berbicara hingga beliau memahaminya dengan baik apa yang dikatakan kepadanya. Dalam hal ini terkadang para sahabat dapat melihat malaikat tersebut, ya. Kemudian yang keempat berupa bunyi gemerincing lonceng yang dapat yang didengarkan oleh Rasulullah diikuti dengan malaikat yang menyampaikan wahyu secara samar. Cara ini merupakan cara yang paling berat
sampai-sampai terjadi pada hari yang amat dingin. Demikian pula mengakibatkan unta beliau duduk bersimpuh ke bumi bila beliau sedang menungganginya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, malaikat Jibril menurunkan wahyu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu melalui perantara malaikat dalam bentuk aslinya yang dilihat oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, berupa wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau, yaitu saat beliau berada di atas langit pada malam Mi'raj ketika mewajibkan salat dan yang lainnya. Kemudian yang ketujuh itu berupa kalamullah atau ucapan Allah kepada beliau tanpa perantaraan malaikat Jibril, artinya langsung. Jadi teman dan sahabat-sahabat sekalian, jadi kelihatannya dengan situasi pandemi COVID-19 ini, kita teringat dengan belajar materi-materi pelajaran kita, khususnya kepada saya teringat dengan bagaimana pelajaran Quran hadis di masa madrasah aliyah dulu. Tadi perkenalkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu dengan cara-cara seperti tadi. Jadi mungkin juga sama dengan yang kita alami sekarang ini. Ya, materi yang diajarkan oleh dosen ya, tidak lagi bertatap muka dengan siswa-siswi kita secara langsung, tetapi sudah melalui media virtual seperti yang saat ini kita lakukan. Ya. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana susahnya ketika kita menerima materi ya tanpa tatap muka. Ya, seperti yang dialami oleh Rasulullah tadi, salah satunya adalah Rasulullah menerima wahyu itu dengan gemerincing lonceng, ya, dan sangat memekakan telinga sehingga kadang-kadang beliau pingsan itu dalam menerima wahyu itu. Jadi saat ini juga demikian, ketika kita menerima materi secara virtual yang mungkin ada di tempatnya teman-teman di belahan daerah mana mungkin berada. Mungkin meskipun penguasaan IT-nya bagus, tetapi mungkin karena sinyalnya kurang baik, sehingga penerimaan materi ya yang disampaikan oleh dosennya, oleh ustaznya itu agak kurang terang. Ya kira-kira seperti itulah gambarannya antara lain suasana yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika menerima wahyu dengan model-model yang seperti tadi. Ini mungkin juga kita alami sekarang ini. Oleh karena itu, teman-teman dan sahabat sekalian, mari tadi seperti yang diserukan oleh moderator bahwa kita fokus ya menghadapi atau menerima materi sehingga harapannya apa yang disampaikan itu bisa bermanfaat buat kita semuanya. Jadi teman-teman sekalian, sekarang ini di Kementerian Agama Kota Bau-Bau pemberian materinya itu secara virtual seperti yang kita lakukan saat ini. Belum bisa kita melakukan pembelajaran secara online. Namun di pesantren yang berbasis asrama, kita sudah menyelenggarakan proses pembelajaran secara tatap muka. Namun demikian, kita memperlakukan protokol kesehatan secara ketat. Berbicara soal protokol kesehatan ya, sekarang ramai orang berbicara kemana-mana, termasuk di Kota Bau-Bau ada peraturan wali kota yang mengharuskan kita untuk memakai masker, dan bahkan sebelum itu kita diwajibkan untuk selalu mencuci tangan. Ya sesungguhnya ini juga sebuah momentum untuk kita kembali kepada sunnah Rasulullah. Karena kenapa? Pertama soal himbauan pemerintah misalnya ya untuk mencuci tangan. Ya di zaman Rasulullah juga sejak dari dulu kita diminta untuk selalu menjaga wudhu kita. Ya, dimanapun kita berada dalam situasi apapun kita diminta untuk kita selalu menjaga wudhu. Artinya apa? Bahwa dari sisi kesehatan ya ini sangat diperhatikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu buat umat Islam ya, buat Kementerian Agama
ketika ada himbauan untuk kita selalu menjaga mencuci tangan, ini sesungguhnya himbauan untuk kembali kepada sunnah ya. Kita apalagi namanya menjalankan sunnah. Dan saya yakin ketika itu kita lakukan, maka di samping aspek kesehatan yang kita dapat, yang berikutnya juga aspek ibadah ya, bicara soal pahala karena kita menjalankan perintah Rasulullah atau sunnah Rasulullah, maka itu pun kita akan dapatkan ya hikmahnya, insya Allah nanti kita akan dapatkan. Dan mudah-mudahan dengan wasilah misalnya berwudu ini itu kita terhindar dari COVID-19. Demikian pula misalnya saat ini diminta kepada masyarakat untuk memakai masker. Dari dulu juga muslimah kita banyak yang menggunakan cadar. Jadi kalau sebelum-sebelumnya pemakaian cadar oleh muslimah kita banyak dicibir oleh kebanyakan orang, tapi dengan situasi pandemi COVID-19 ini, justru ini menunjukkan eksistensi ajaran Islam bahwa sesungguhnya dalam ajaran agama Islam itu mengandung hikmah yang luar biasa, ya, terutama dari sisi kesehatan dan yang lainnya. Demikian pula jaga jarak, ya, social distancing dan physical distancing ini menjadi himbauan yang selalu disuarakan oleh pemerintah, oleh pihak-pihak berwenang. Karena itu juga mungkin juga seperti tadi yang saya sampaikan, ini memberi pelajaran kepada kita untuk merenungkan ajaran agama kita, untuk tetap bersikap sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kita bisa bayangkan dulu sebelum COVID ini, ya, salaman itu, ya, salaman antara bukan hanya laki-laki dengan perempuan, bukan hanya laki-laki dan perempuan. Di samping jabat tangan juga cium pipi kanan, cium pipi kiri. Ini luar biasa. Ini peradaban dari Barat yang kemudian merasuk ke Indonesia, dan bahkan mungkin juga di bau-bau kita menyaksikan ada yang jabat tangan, cium pipi kanan kiri. Wah, padahal bukan muhrim ya, dan lain sebagainya. Laki-laki, sama-sama laki-laki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Ini saya kira juga menjadi problem tersendiri ya, karena ini akan bisa mengarah kepada perbuatan kaum Lut begitu ya, dan itu akan mengundang musibah. Karena itu ya, mudah-mudahan dengan penyakit COVID-19 ini membuat kita berpikir untuk kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Ini waktu kita sampai jam berapa? Oke. Teman-teman sekalian, karena waktu yang membatasi kita, sehingga kita harus akhiri pertemuan kita. Intinya saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar UMB yang telah memberikan kesempatan kepada kami, dan kami sangat terbuka dengan mahasiswa UMB manakala nanti madrasah-madrasah kita, baik yang berbasis asrama maupun yang tidak tadi, untuk datang PKL di sana, membagi ilmu, menyampaikan sesuatu yang mungkin bermanfaat bagi kemajuan madrasah kita di Kota Bau-Bau. Akhirnya saya akhiri dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik mahasiswa peserta magang, demikianlah tadi materi singkat dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau selaku mengambil kebijakan terkait dengan pembelajaran di madrasah pada musim pandemi. Itu banyak hal yang kita bisa tarik kesimpulan bahwa satu adalah pada saat sekolah utamakan adalah kesehatan. Nomor satu adalah kesehatan. Jadi apapun kebijakan sekolah terkait dengan pelaksanaan pembelajaran itu harus mengutamakan kesehatan. Yang kedua, ternyata nilai-nilai Islam itu di musim pandemi ini sangat jelas sekali. Itu tadi sampai disebutkan beberapa kali wahyu turun, 7 kali. Dan itu ternyata bisa dimanfaatkan pada proses pembelajaran kita. Tidak harus tatap muka, tidak harus ketemu, tapi dengan wahyu tadi itu, wahyu itu
membuktikan bahwa kita bisa melakukan proses pembelajaran melalui tahapan seperti ini. Dan yang terakhir, Bapak Kepala Kantor juga menyampaikan terima kasih dan welcome sekali untuk melaksanakan magang di sekolah di madrasah yang beliau pimpin di Kota Bogor. Saya kira materinya sangat menarik dan sangat memberikan pengalaman dan yang berharga bagi kita, pembelajaran berharga bagi kita, dan semoga kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan kita. Demikian untuk materi pada pagi hari ini. Dengan ucapan billahi sabil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji.